Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya ini, Mbak Novi. Apa peran dari pihak yayasan dalam kegiatan lembaga satuan pendidikan? Perannya itu apa sih? Perannya ya, Mm-mm. pastinya kan membina, mengawasi ya, kemudian mengontrol lah gitu. Jadi di satuan pendidikan itu 5 satuan pendidikan ini ya kita kontrol gitu, kita intensifkan kunjungan-kunjungan untuk transparansi tadi ya, kemudian pelaporan rutin juga. Yang setiap bulannya itu ya Iya Mbak Novi ya? betul. Jadi setiap satuan pendidikan itu melaporkan kegiatannya, melaporkan kondisi di satuan pendidikan masing-masing setiap bulannya. Kemudian fungsi kami ya mengontrol itu tadi, mengawasi. Kemudian kalau memang ada hal-hal yang diperlukan untuk komunikasi dengan yayasan, untuk ditindaklanjuti oleh yayasan ya kita bantu seperti itu, Mas Andre. Karena in my opinion ya ini Mbak Novi ya, karena ini dari sudut pandang saya. Iya. Kalau kata anak-anak Gen Z ini POV, Yuk. kalau POV saya karena melihat kunjungan yayasan yang setiap bulan atau setiap minggu ya Mbak ya? Setiap bulan. Satu satuan pendidikan itu 2 kali kunjungan. Jadi 1 kali kunjungan bertim. Jadi anggota lengkap yayasan itu berkunjung Ke ke satuan. satuan pendidikan. Kemudian kunjungan personal. Jadi dikunjungi oleh salah satu anggota dari yayasan. Nah, Seperti itu menurut saya kegiatan yang sangat bagus sih Mbak, menurut saya, dan bagus dan juga luar biasa. Yang mana nantinya itu kegiatan-kegiatan yang memang ada kendala itu dapat terselesaikan di situ karena ada dari pihak yayasan untuk hadir di lembaga satuan-satuan yang ada di KFK Maulana. Contohnya kemarin PKBM Al Fayed kan ada kegiatan kunjungan nih kemarin dari pihak yayasan, dari Pak Danang, dari Mbak Novi dan juga ada Mas Tian. Karena menurut saya itu transparansi di situ memang sudah jelas gitu loh Mbak. Jadi kita tidak ada boundaries untuk apa ya? Intinya hal-hal yang memang kita unek-unek atau keluh kesah yang memang akan kita laksanakan di bulan itu udah disampaikan dengan baik dan jelas di Dewan Yayasan seperti itu. Karena menurut saya jadi kegiatan itu saya harapnya ya Mbak Novia nanti ataupun teman-teman yang lain kegiatan ini akan berlangsung continuity selama lamanya kalau bisa seperti itu ya Mbak ya. Saya harap seperti Iya. itu. Iya, untuk saat ini, untuk 1 semester ini, insya Allah terus berjalan ya untuk kunjungannya. Kemudian di semester selanjutnya kita evaluasi kembali, mungkin bisa jadi berjalan terus menerus gitu, atau nanti intensitasnya kita kurangi karena kan di awal kan kita sudah membentuk komunikasi yang cukup baik gitu, sehingga teman-teman harapannya itu tadi ada transparansi kepada yayasan. Betul. Hal-hal yang perlu yang tidak bisa diselesaikan di satuan pendidikan, harapannya ya kita bisa membantu di Dibantu oleh sana yayasan. seperti itu. Betul Ya, sekali. terima kasih Mas Andre untuk masukannya gitu ya terkait program yang ada di yayasan. Iya seperti itu. Karena saya melihat dari teman-teman juga karena adanya yayasan ini lebih menggampangkan untuk kita juga untuk bersilaturahmi dan juga menginformasikan hal-hal yang ingin disampaikan kepada yayasan seperti itu Mbak Novi. Oke. Nah, selanjutnya nih, apa pesan Mbak Novi untuk generasi muda yang ingin berkontribusi di bidang sosial ataupun di bidang pendidikan? Yang mana sekarang banyak nih, ini contohnya dulu ya Mbak Novi, karena teman-teman remaja saat ini kan sudah males kayak di dunia pendidikan. Yang mana sekarang Mbak Novi dari dulu sudah ada di PKBM, jadi kepala, sekarang menjadi ketua lagi di yayasan. Apalagi Mbak Novi sekarang posisinya sudah sibuk di Yayasan KFK Maulana yang menaungi beberapa lembaga. Mbak Novi juga perempuan, yang mana sekarang perempuan emansipasinya udah sama nih sama pria ya. Kesetaraannya sudah sama. Terus pesan Mbak Novi untuk generasi muda di bidang sosial ataupun pendidikan itu apa? Untuk anak-anak ataupun yang ingin mendaftarkan nantinya di PKBM Al Fayed. Oh, Al-Fayed ya. Ataupun Ini khusus Al-Fayed. ya ataupun lembaga yang lain ataupun Oke lah. menjadi tutor, tendik ataupun menjadi siswa di sini. Oke. Ya, kalau pesan saya ya untuk teman-teman muda di sana, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, kalau memang ingin berkecimpung di dunia pendidikan ya khususnya, harus berani sih teman-teman. Harus berani, ingat Harus ya teman-teman, berani harus bergerak berani, dan tatak ya kalau bahasanya berani kita. bergerak tatak, BBT, berani bergerak tatak. Intinya di sana sih, berani kemudian ya bergeraklah gitu. Jangan sampai ada hal-hal lain, misal ya apalagi
kalau milenial mungkin terfikirkan lah ya. Gen Z ataupun sekarang kenapa sih Alpha ya? Iya. Enggak lah, Gen Z lah. Gen Z aja, Gen Z. Alpha terlalu muda gitu. Kalau pengen itu tadi terjun di dunia pendidikan ya, jangan terlalu berpikir terkait hal-hal yang wah gitu ya, seperti contohnya finansial lah, gaya hidup yang apa ya, berlebihan mungkin. Kalau memang ingin terjun langsung di dunia pendidikan, ya sudah terjun saja gitu, tidak perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut yang menurut saya tidak ada korelasinya di dunia pendidikan gitu. Karena kan kalau terkait gaya hidup ya, kita masih mempertimbangkan pengen nih terjun di dunia pendidikan, tapi pengen juga buat gaya-gayaan misal ya, pengen banyak uang gitu ya. Jadi itu mungkin nggak akan terwujud gitu kalau niatnya ke arah sana. Jadi pure kalau memang pengen ke dunia pendidikan ya silahkan bergerak langsung saja gitu. Pendidikan itu bukan hanya guru kan. Pendidik itu bukan hanya guru saja, tutor, tentor, siapapun yang menyampaikan ilmu menurut saya juga pendidik gitu. Jadi ya silahkan sudah kalau memang memiliki ilmu gitu langsung aja di terjun langsung gitu. Tanpa ada A, B, C, D, E, F dan yang lain sebagainya. Nah, ya itu. Kadang kan memang ya kita nggak bisa ini ya, memaklumi lah apabila mempertimbangkan hal-hal lainnya ya. Namanya mempertahankan hidup kan ya, pastinya kan dipertimbangkan lah entah itu honor dan yang lainnya seperti itu ya. Tapi di dunia pendidikan harapannya ya niatnya pure gitu. Jadi ini sesuai pengalaman saya sih ya Mas Andrea. Saya terjun di dunia pendidikan, saya nggak pernah lihat honor saya berapa. Bahkan saya nggak pernah memperhitungkan terlambat atau tidak saya dikasih honor saat itu ya. Sampai ya saat ini pun agak berpikir lah, karena kan kebutuhan juga mulai ada ya. Saya mulai punya kebutuhan pribadi seperti itu. Jadi dulu di awal-awal saya terjun di dunia pendidikan, saya nggak pernah mikir saya dibayar nggak. Saya dulu justru karena saya mulai SMP ya sampai dengan kuliah itu ngelesi, setiap malam Jumat itu saya gratiskan yang ngelesi di saya. Masya Allah. Gitu. Jadi benar-benar saya memang karena saya suka gitu ya, suka di dunia pendidikan. Ya sudah gitu. Saya senang bahagianya saya itu ya pada saat saya bisa menyampaikan bisa ngajar, bisa menyampaikan ilmu yang saya dapatkan, udah selesai gitu bagi saya saat itu, karena kan saya secara kebutuhan kan masih ditanggung oleh orang tua seperti itu ya. Jadi hal-hal yang finansial dan yang lainnya itu saya nggak terlalu berpikir ke arah sana. Karir pun saya lebih suka ke arah ini sih, ngelesi seperti itu. Jadi kalau menjadi guru di instansi formal suka ya, cuma cenderung lebih suka ke arah-arah yang sosial seperti itu, seperti PKBM ini kan non formal, fleksibel seperti itu sih Mas Andre. Jadi ya untuk kaum muda gitu ya, tatak aja wes kalau memang mau terjun ke dunia pendidikan dan mencintai dunia pendidikan ya, karena kita kan nggak tahu ya, kadang ilmu mana yang bisa mengantarkan kita ke ini, karena saya muslim ya teman-teman, amalan apa yang bisa mengantarkan kita ke surga kita kan nggak tahu. Mungkin salah satunya lewat ilmu itu tadi. Betul sekali. Gitu teman-teman. Jadi kalau mau menyampaikan ilmu apapun yang kalian punya ya tatak aja sudah, nanti rezeki itu akan mengikuti. Betul, mengikuti dan mengalir tentunya. Saya juga menambahkan, karena Mbak Novi sudah menjelaskan pesan untuk generasi muda, tentunya Mbak Novi ini ingin menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Nah, seperti itu. Itu adalah tanggapan dari saya, ingin menjadi orang yang bermanfaat. Nah, kalau boleh tahu, izin di-spill ya ini Mbak Novi ya. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Dalam beberapa tahun ke depan nih, beberapa tahun, apa target atau program jangka panjang yang sedang dipersiapkan oleh yayasan? Kalau jangka panjangnya ya, yayasan pengen punya
usaha mandiri sih Mas Andre, Oke. karena memang semakin ke sini, semakin ke depan gitu ya, pastinya kebutuhan satuan pendidikan kan semakin meningkat gitu nggih. Jadi ya harapannya yayasan bisa mandiri ke depannya secara finansial, kemudian semakin profesional juga, sehingga tim-timnya mungkin nanti akan ditambah di yayasan seperti itu. Usaha-usaha yang bisa dikembangkan oleh yayasan itu akan kita mulai rintis di tahun ini insya Allah. Gitu Mas Andre. Itu program jangka panjangnya ya. Jangka panjang. Kalau kunjungan tadi itu mungkin program kecilnya ya yang ada yayasan. Seperti itu. Atau mungkin nanti bisa mengembangkan lagi satuan pendidikan yang lain kan. Amin, semoga ya. Iya. Kita doakan juga semoga Yayasan KFK Al Maulana semakin bersinar dan juga rekan-rekan semuanya saling bersinergi untuk membangun suatu lembaga dan juga membantu yayasan lebih bersinar lagi di dunia pendidikan, keagamaan dan juga sosial seperti itu. Mungkin pesan-pesan juga buat teman-teman, buat perempuan-perempuan Mbak Novi, karena kita juga akan memperingati Hari Kartini, Hari Kartini ya. yang mana adalah Kartini sudah memperjuangkan emansipasi wanita. Karena Mbak Novi sebagai kepala atau ketua yayasan juga wanita, mungkin mau berpesan kepada teman-teman perempuan di luar sana untuk memperingati Kartini. Pesan ya. Iya. Jadi perempuan itu tetap harus lembut ya teman-teman. Iya. Tapi Harus ya, lembut. tapi kita harus bisa apa yang dilakukan oleh laki-laki gitu. Laki-laki bisa, kita juga bisa gitu. Sip, betul. Saya sepakat Iya. dengan itu. Itu sih. Jadi apa ya? Saya nggak punya pesan yang lain-lain lagi. Semangat terus. Intinya laki-laki bisa, kita juga bisa. Tapi tetap ya, perempuan itu identik dengan kelembutan. Ya, tetap lembut lah. Tetap mengutamakan ini apa ya namanya ya Mas Andre, maksudnya figur wanita itu, sosok wanita itu tetap ada, sosok perempuan itu harus tetap ada di figur seorang wanita gitu. Tapi untuk skill dan yang lainnya itu kita pantas kok bisa bisa sama gitu dengan laki-laki. Intinya secara kognitifnya, secara skillnya itu kita bisa kok sama dengan laki-laki. Tapi tetap sosok perempuan itu harus tetap ada di wanita gitu. Jadi teman-teman ya, jadi conclusionnya adalah perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Seperti itu? Iya, Oke. betul. Nah, itulah podcast yang sangat luar biasa dari Ketua Yayasan dari KFK Al Maulana, Mbak Novita Purnamasari. Saya sangat speechless pada hari ini karena banyak hal yang yang masih belum saya tahu dari yayasan atau kegiatan-kegiatan yang sudah di-spill tadi sama Mbak Novi nantinya akan menjadikan, akan saya bocorkan ke teman-teman pastinya ini Mbak ya. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa sih. Gak apa-apa, oke. Oke, itu saja yang dapat disampaikan dari Mbak Novi, dan nantinya pasti ada podcast selanjutnya oleh rekan-rekan dari PKBM ataupun dari yayasan yang akan hadir di depan saya untuk ngobrol bersama saya di Time OWB Story. Dan jangan lupa kalian bisa like, komen, dan juga Subscribe. nah, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.